Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar CPNS tahun 2025 Angkatan 36 Kelompok 5 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat, yang beranggotakan saya sendiri, Aziz Eka Putra nomor urut absen 01, Dian Andriani Putri AMD Cap nomor urut absen 06. Dalam video ini, kami memilih sosok Insinyur Soekarno sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang menurut kami beliau memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Berikut ini adalah profil singkat Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah seorang pahlawan yang lahir di Surabaya pada 6 Juni tahun 1901. Insinyur Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, dan merupakan orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikut ini merupakan nilai yang terkandung di dalam nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Insinyur Soekarno berdedikasi memberikan pelayanan terhadap bangsa dan negaranya Indonesia. Insinyur Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Insinyur Soekarno selalu bersikap cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Beliau aktif dalam berorganisasi dan menggalang kekuatan rakyat, baik melalui tulisan maupun pidatonya yang menggerakkan semangat rakyat. Nilai akuntabel. Nilai akuntabel yang tercermin dari sosok Bung Karno dapat kita lihat dari gaya kepemimpinannya. Sebagai seorang pemimpin, beliau adalah sosok yang sangat karismatik, yang mana dirinya memiliki daya tarik, berwibawa, serta energi yang luar biasa, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Bung Karno juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain, sehingga dapat membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Nilai kompeten. Nilai kompeten yang tercermin dari sosok Bung Karno dapat kita lihat dari latar belakang pendidikannya. Beliau merupakan lulusan Technical Hoge School atau sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung. Bung Karno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Beliau juga pernah menggunakan bidang pendidikan untuk diplomasi, yaitu dengan mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke luar negeri. Beliau memiliki visi pendidikan yang arahnya mencerdaskan kehidupan serta memperbaiki nasib bangsa. Nilai harmonis. Pesan toleransi yang sangat kental pada era Soekarno ialah pada saat pembangunan Istiqlal. Lokasi Istiqlal sengaja dipilih karena berhadapan langsung dengan gereja katedral yang telah berdiri lebih dahulu, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno memiliki sikap toleransi yang ada pada nilai harmonis. Loyal. Soekarno merupakan sosok yang berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa, penuh pengabdian, dan mempunyai niat dan tekad yang kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Nilai-nilai tersebut termasuk dalam loyalitas yang bisa mengantarkan suatu bangsa menjadi lebih maju. Perilaku adaptif yang dicerminkan oleh Soekarno pada saat peristiwa Perang Dunia Kedua, di mana kondisi dunia pada saat itu sangat bersetegang karena adanya blok barat dan blok timur. Namun pada saat itu, beliau menyuarakan ide untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Di konferensi tersebut, Soekarno menyatukan negara-negara Amerika untuk melawan penjajahan yang merupakan cikal bakal perdamaian dunia.
kolaboratif. Ketika kedatangan Jepang ke Indonesia, Soekarno dihadapkan dengan pilihan sulit untuk menentukan langkah Indonesia ke depannya. Salah satu langkah yang diambil adalah bekerja sama dan bersikap kooperatif dengan Jepang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah jika melakukan perlawanan. Pada Perang Dunia Kedua, bangsa Jepang merupakan bangsa yang menganut fasisme, yang artinya mereka tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Sedangkan bangsa Indonesia tidak memiliki militer dan keamanan seperti halnya tentara Jepang. Maka keputusan yang sangat sulit pun diambil oleh para tokoh seperti Soekarno. Sekian pembahasan dari kami tentang nilai-nilai berakhlak pada tokoh pahlawan Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.